Oke. Oke, selamat siang. Di sini kami akan melakukan praktek kegiatan coaching dengan alur Tirta yang akan diperankan oleh Dwi Pramono sebagai coach dan Dewi Irawati sebagai coachee dengan skenario kasus 1. Seorang guru bernama Dewi merupakan guru baru yang mengajar di SMK. Belum genap 1 tahun pengalaman mengajarnya. Guru Dewi ini berbicara tentang permasalahannya di kelas, tentang murid-murid yang kurang fokus dan pasif dalam belajar di kelas. Murid cenderung suka ngobrol dan asik bermain HP sendiri pada waktu Bu Dewi ini mengajar di kelas. Guru Dewi merasa resah dan bingung untuk mengatasi persoalan ini karena tidak mungkin beliau bertindak keras yang justru membuat murid-muridnya tidak menyukai pelajarannya. Nah, langsung saja kita mulai peran dari kegiatan coaching dengan kasus 1 ini. Selamat pagi Pak Pram, bagaimana kabarnya? Sehat Pak Pram? Selamat pagi Bu Dewi, alhamdulillah sehat Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ya Pak Pram, saya ini lagi gelisah nih Pak. Boleh nggak Pak kalau saya ngobrol-ngobrol sebentar dengan Pak Pram? Mengganggu tidak? Monggo Bu, boleh silakan. Ini kebetulan saya juga lagi kosong, tidak ada jam mengajar. Silakan, mau bicara apa, kelihatannya kok serius Bu? Begini Pak Pram, saya ini lagi bingung dengan tingkah laku murid-murid saya kelas 10 yang saya ajar itu. Setiap saya masuk kelas dan mengajar di kelas, mereka itu selalu asik ngobrol sendiri, main HP sendiri. Jadi saya itu bingung dengan ini, keadaan seperti ini. Saya itu menginginkan mereka itu dapat lebih fokus dan aktif dalam mengikuti pelajaran saya. Oh gitu Bu. Kok bisa seperti itu, kenapa Bu? Nggak tahu ya Pak Pram. Setiap saya menjelaskan materi pelajaran di depan kelas, mereka banyak yang tidak mau menyimak dan memperhatikan penjelasan saya. Kalau boleh tahu, selama ini pembelajaran seperti apa yang Bu Dewi lakukan? Ya, biasanya saya menjelaskan materi dulu, sambil murid-murid saya suruh mendengar penjelasan saya, dan mereka menyimak buku yang mereka pinjam di perpustakaan. Setelah selesai semua penjelasan saya, baru saya suruh murid-murid itu untuk mengerjakan soal-soal yang ada di LKS. Terus selama pembelajaran yang Ibu lakukan itu, yang lebih aktif itu Bu Dewi atau siswa Bu? Ya, betul juga ya Pak. Ternyata saya sebagai guru malah yang lebih aktif di sini ya. Karena saya yang menjelaskan panjang lebar, sementara murid-murid saya hanya duduk mendengarkan. Bahkan mereka kalau tidak mau mendengarkan hanya asik ngobrol sendiri dan main HP gitu. Nah, menurut Bu Dewi, cara untuk mengaktifkan murid itu bagaimana supaya anak itu lebih fokus, kemudian bisa memperhatikan dan mengikuti pembelajaran dengan baik, itu bagaimana? Ya, harusnya pembelajaran yang saya lakukan, saya lebih banyak mengaktifkan murid gitu
ya. Ya. Sekedar murid itu mendengar penjelasan saya. Nah, itu ada contoh kegiatan yang bagaimana yang bisa Ibu Dewi lakukan? Ya, kegiatan pembelajaran mungkin bisa saya lakukan dengan saya selingi permainan atau saya kasih ice breaking gitu Pak dalam pembelajaran, mungkin seperti itu ya. Cocok itu Bu, bagus sekali itu. Ibu sebenarnya sudah bisa ini memecahkan masalah Bu Dewi sendiri. Selain cara di atas, kira-kira ada cara apa lagi ya untuk membuat murid itu fokus, terus termotivasi, aktif dalam mengikuti pembelajaran saya ya? Nah, motivasi di dalam diri murid itu kan macam-macam caranya. Menurut Bu Dewi yang paling cocok itu yang seperti apa? Mungkin untuk memotivasi mereka aktif dan menyukai pelajaran saya, membuat pelajaran yang menyenangkan kali ya. Cocok tadi Bu, ya seperti tadi Bu Dewi katakan ada ice breaking, itu kan kalau Bu Dewi bisa menerapkannya di awal pembelajaran, anak bisa lebih tertarik, suasana lebih menyenangkan, dan pembelajaran menjadi berjalan dengan baik dan nyaman. Anak-anak jadi kembali fokus dan aktif lagi. Bagus itu Bu. Oke, bisa dicoba ya Pak ya, nanti Ya. saya coba pakai itu permainan sama diselingi ice breaking gitu ya, supaya anak-anak tertarik dan tidak Ya. jenuh. Nah, sekarang Ibu melakukan itu supaya bisa konsisten itu bagaimana Bu? Ya, supaya lebih konsisten ke depannya, tidak lanjutnya untuk pengembangan diri saya akan melakukan pengembangan diri melalui ini ya, kegiatan-kegiatan, misalnya ikut diklat sekarang kan banyak itu ya Pak ya. Ya benar. Diklat online gitu ya. Nah itu untuk pengembangan ke depan, mengikuti diklat online untuk menambah pengetahuan saya, menambah kompetensi saya, sehingga saya mampu melakukan pembelajaran yang bisa menumbuhkan motivasi murid dan berpihak pada murid, seperti itu Pak. Iya, cocok sekali itu Bu. Jadi mungkin dengan Ibu bisa mengikuti pengembangan diri, mengikuti diklat, itu menjadi wawasan baru untuk Ibu. Terus pembelajaran yang Ibu lakukan bisa lebih variatif, lebih kekinian, up to date, sehingga kelas sendiri Bu, sehingga pembelajaran tadi bisa berjalan dengan maksimal. Sebenarnya Ibu ini hebat, bisa menemukan solusi sendiri dari masalah Ibu. Oke Pak, sudah ada ini ya, titik terangnya. Oke, terima kasih Pak. Hari ini saya merasa sedikit plong, sudah dapat titik terangnya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa menerapkannya, dapat pencerahan dari ini, sehingga saya nggak kepikiran dengan hal ini lagi. Terima kasih Pak sharing-sharingnya. Doakan ya Pak, semoga lancar dan sukses, saya ke depannya bisa melakukannya. Sama-sama Bu Dewi, amin. Saya doakan Bu Dewi bisa sukses, terus kembali ke pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, terus apa yang Ibu harapkan bisa tercapai. Sama-sama Bu Dewi. Baiklah Pak Pram,
Saya balik ke ruangan saya dulu ya. Sebentar lagi ada jam ngajar. Ya Bu, silakan Bu. Ya, makasih sekali lagi Pak Pram. Ya, sama-sama. Baik, langsung saja apa kita lihat dulu Bu, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ira, Pak Komang Witarsa, dan teman-teman CGP yang lain yang saat ini telah sampai di kegiatan pembelajaran, kegiatan coaching. Langsung saja di sini saya akan mempraktekkan kegiatan coaching dengan kasus yaitu seorang guru bernama Pram, merupakan guru yang mengajar di salah satu SMK di Jepara. Beliau mengajar mapel produktif jurusan TJKT. Guru Pram ini bercerita tentang permasalahannya di kelas, tentang salah satu murid yang pasif dalam belajar di kelas. Murid tersebut bernama Alan. Dia cenderung diam saat Pak Pram mengajar di kelas. Ketika praktek unjuk kerja, murid Alan ini cenderung tidak mau jika disuruh maju ke depan. Setelah diberikan motivasi oleh guru Pram, akhirnya mau maju, akan tetapi kemampuan prakteknya masih lemah. Nah, guru Pram merasa resah dan bingung mengatasi persoalan ini. Guru Pram berharap ada solusi supaya seluruh murid bisa mencapai kompetensi yang diharapkan, tidak terkecuali yang bernama Alan. Dalam kegiatan kali ini melibatkan dua CGP, di mana yang pertama adalah Dewi Irawati sebagai coach dan saya sendiri Dwi Pramono sebagai uji. Langsung saja kita mulai Bu Ira, Dewi. Baik Pak Pram. Selamat pagi Bu Dewi. Bagaimana kabarnya? Sehat Bu Dewi? Ya, alhamdulillah sehat Pak Pram. Bagaimana kabar Pak Pram sendiri? Alhamdulillah sehat juga Bu. Bu Dewi sedang sibuk atau tidak Bu? Kalau tidak, boleh saya mengganggu waktunya sebentar, mau ngobrol sebentar Bu? Oh, boleh Pak. Silakan. Saya ini lagi kosong jam kok Pak. Anak-anak baru PKL nih. Silakan Pak Pram. Begini Bu Dewi, barusan ini tadi kan saya mengajar di kelas 11 TJKT. Nah, kebetulan materinya itu tentang praktek unjuk kerja. Jadi anak-anak saya beri kesempatan satu persatu untuk maju ke depan mempraktekkan tentang crimping kabel UTP. Tapi tadi itu ada salah satu anak yang bernama Alan, itu dia ketika saya suruh maju itu susah dan cenderung tidak mau. Akhirnya saya beri motivasi, kemudian dia mau, tapi ketika di depan itu yang dilakukan itu prakteknya hasilnya kurang memuaskan. Nah, saya ingin sedikit diskusi dengan Ibu. Kira-kira masalah yang saya hadapi ini sebaiknya bagaimana? Nah, saya berharap itu ke depannya itu semua siswa itu bisa aktif dalam pembelajaran saya, termasuk ketika praktek itu juga bisa dengan baik hasilnya, sehingga kompetensinya itu bisa tercapai, Bu. Oh, begitu ya Pak Pram. Kenapa bisa seperti ini ya Pak Sri Alan ini? Ya, saya nggak tahu juga ya Bu. Padahal materi itu sudah saya berikan dalam pembelajaran melalui panduan di modul itu sudah ada. Tapi kenapa masih ada yang belum paham juga? Ya, terus terutama si Alan ini Bu. Kalau boleh tahu, sebenarnya bagaimana sih proses pembelajaran yang Pak Pram lakukan di kelas? Ya,
Ini Bu, biasanya saya menjelaskan materi dulu, kemudian murid-murid itu mendengarkan penjelasan saya, kemudian menyimak modul, terus materi itu sudah ada di modul, setiap langkah itu ada dan saya kuatkan dengan penjelasan dari saya untuk anak supaya paham, seperti itu Bu. Oke. Pak Pram pernah mendengar tes diagnostik? Oh iya betul Bu, pernah. Saya pernah, kebetulan itu materi itu dipelajari di kegiatan CGP yang kebetulan saya ikuti juga. Nah, terus ini itu ya Bu, yang kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Ya, benar sekali Pak Pram, pembelajaran berdiferensiasi ya. Oh, baiklah Bu, berarti saya perlu melakukan analisis diagnostik terlebih dahulu ya Bu, artinya berarti supaya tahu kebutuhan masing-masing dari siswa itu apa, seperti itu Bu. Ya, betul Pak. Lalu setelah ini Pak, setelah Pak Pram ini membuat analisis diagnostik ya tadi ya, seperti Ya. itu. Nah, kira-kira rencana selanjutnya dari Pak Pram ini apa kira-kira? Jadi begini, setelah saya membuat analisis diagnostik, nanti kan saya tahu hasilnya. Kemudian saya bisa mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan dan minatnya. Nah, di antaranya mungkin ada salah satu yang dia masuk di kelompok audio visual. Ya, jadi dia lebih suka untuk menonton tayangan video. Rencana saya itu saya membuat video pembelajaran tentang tutorial tadi Bu. Tutorial praktek crimping kabel misalnya di materi tadi, terus dari video tutorial itu nanti anak yang kelompok visual tadi bisa menyaksikannya dan memutarnya berulang-ulang. Mungkin dengan cara itu anak tersebut bisa cepat paham, termasuk mudah-mudahan diantaranya adalah Alan. Ya, bagus ya, bagus. Bagus sekali, Pak. Mungkin bisa dicoba ya, Pak Pram ya. Bisa dicoba itu untuk membantu anak-anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda itu ya, Pak. Kalau di teori pembelajaran diferensiasi kan memang seperti itu. Kita harus bisa mengakomodir kebutuhan murid. Ya, bagus Pak Pram, bisa dicoba nanti ya. Kalau untuk tindak lanjutnya kira-kira bagaimana Pak Pram? Apa yang akan Pak Pram lakukan selanjutnya supaya mampu untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid ini secara konsisten gitu Pak. Kira-kira apa ya Pak? Oh gini Bu, tadi kan saya mau membuat video tutorial itu ya, itu nanti saya coba cari referensi lebih banyak lagi, video pembelajaran yang sesuai itu bagaimana, kemudian saya coba kolaborasi dengan guru mapel produktif yang lain, nah untuk memperkaya materi yang bisa saya sampaikan ke anak, sehingga pembelajaran bisa lebih menarik, anak lebih aktif, dan akhirnya kedepannya lebih variatif sehingga tujuan dari pembelajaran itu sendiri bisa tercapai Bu. Kalau saya seperti itu Bu, rencananya. Oh iya. Baiklah Pak Pram, ternyata Pak Pram sudah dapat menemukan solusi ya dari permasalahannya ini. Selamat mencoba ya Pak Pram, mudah-mudahan berhasil sesuai yang Pak Pram harapkan. Iya Bu, terima kasih Bu Dewi. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya, meluangkan waktunya untuk diskusi dengan saya. Dan saya setelah ngobrol dengan Bu Dewi ini rasanya lebih lega, lebih plong. Tinggal nanti saya penerapannya atau pelaksanaannya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar.
Sama-sama Pak Pram, saya doakan lancar, sukses, pokoknya untuk Pak Pram, Amin. sukses. Baiklah Bu Dewi, sekali lagi terima kasih ya Bu. Saya mau kembali ke ruang lab TKJ dulu. Terus sekali lagi terima kasih. Oke Pak Pram, silakan. Sama-sama Pak Pram. Ini masih ada waktu 10 menit. 6 menit. Kita disuruh mengisi refleksi. Refleksinya tadi waktu saya awal penyampaian itu sempat ini Pak, sempat terputus. Pak Pram bicara tapi saya tidak dengar. Oh iya, tadi itu ternyata mikrofon saya belum teraktifkan. Oke. Waktu itu ya sempat bingung ini angkat tangan atau ternyata terus Pak Pram sudah menyadari akhirnya mengulangi, sudah diulangi percakapannya. Jadi kelihatan tidak ada yang terlewat. Tidak ada yang terlewat. Cuma ya sempat jeda tadi karena tidak dengar. Ya, bagus, yang Bu Dewi lakukan tadi sudah bagus semua kalau menurut saya. Itu setiap tahapan itu sudah masuk, tirtanya sudah masuk, mulai dari tujuan ada, identifikasinya juga ada, terus kemudian yang rencana aksinya ada, dan satu lagi yang tanggung jawabnya juga sudah dilakukan semua. Bagus sekali tadi Bu. Ya sama dengan yang coach yang dilakukan Pak Pram itu tadi sebenarnya ya sudah sama ya, sudah ada interaksi antara coach dan coach itu yang mengikuti alur tirta ini. Ada tujuan dari kegiatan coach itu tadi sudah lihat jelas bahwa guru ini ya, guru Pak Pram itu ingin mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi muridnya yang bernama si Alan tadi, supaya Alan itu dapat mengikuti pelajaran seperti teman-teman yang lain. Tetapi guru Pram ini kebingungan cara yang bagaimana supaya si Alan ini dapat belajar dan mengikuti pelajaran, karena memang kemampuan Alan ini berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah itu yang ini harus seorang guru ini kalau di pembelajaran diferensiasi itu memang harus dilakukan untuk anak-anak yang seperti ini. Alan ini perlu istilahnya kita melihat dari profil si Alan ini dari tes diagnostik. Lalu dengan tes diagnostik ini Pak Pram tadi berusaha sudah untuk melakukan analisis tentang kebutuhan si Alan ini atau kebutuhan anak-anak yang serupa dengan si Alan ini. Nah, dengan tes diagnostik dan analisis diagnostik ini tentunya ini membantu guru ya, terutama kalau di dalam skenario ini adalah Pak Pram tadi, membantu Pak Pram dalam menemukan solusinya, walaupun solusi yang ditemukan Pak Pram itu sebenarnya kalau Pak Pram itu merasa kebingungan, tapi setelah melakukan kegiatan coaching dengan rekannya yang bernama Bu Dewi Irawati tadi, yang mungkin Bu Dewi Irawati ini memiliki pengalaman yang lebih, sehingga Pak Pram percaya dan melakukan kalau sharing-sharing gitu ya, sharing-sharing sehingga terjadi kegiatan coaching. Pak Pram bisa menemukan solusinya, walaupun solusi itu sebenarnya dari Pak Pram sendiri, tetapi ada stimulus yang diberikan rekannya tadi yang bernama Dewi Irawati untuk Guru Pramono ini atau Pak Pram tadi
menemukan solusi dari permasalahannya untuk mengatasi atau untuk menindaklanjuti apa yang akan dilakukan di kelas dengan keadaan si murid si Alan tadi. Jadi seperti itu. Itu tujuannya Ya, tercapai ya, sekali. ya. Kalau dari pengamatan saya itu tadi Bu Dewi ketika sebagai coach itu sudah sangat bagus, menjadi pendengar yang baik, kemudian bisa menumbuhkan ya, menggali kira-kira potensi yang dimiliki guru si Pram ini apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya, itu apa, itu sudah sangat bagus. Terus kemudian dari masing-masing coach ini sebenarnya kalau dari dua kasus ini sama, sudah punya solusi sendiri, meskipun memang perlu istilahnya orang lain yang meyakinkan bahwa yang dilakukan itu bagus. Kalau dari pengamatan saya seperti itu. Jadi sebenarnya sudah punya rencana dan dia bisa melakukannya, tapi hanya perlu orang lain yang dirasa lebih tahu, lebih paham untuk meyakinkan dirinya. Ya, untuk ini ya Pak, supaya lebih mantap gitu ya, apa yang akan dilakukan gitu ya. Iya Bu. Kalau di tanggung jawab tadi juga sebenarnya udah ada ya Pak, tanggung jawab Udah. di masing-masing itu udah terlihat dengan konsisten. Kalau yang kasus pertama tadi mengikuti pelatihan Ya, online untuk pengembangan diri. diri. Ya, dengan pengembangan diri kan mau tidak mau kompetensi si guru ini akan bertambah sehingga bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan sekarang ya, Ya, benar. pembelajaran yang berpihak pada murid.